Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 43, dosen pengampu Mengli Amran, SAG, MPD. Perkenalkan, saya Muhammad Zaidan Damar dengan NIM 230706026, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Dan di sebelah saya ada teman saya. Nama saya Taufik dan Adab dengan NIM 230404006 dengan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana korupsi dapat berdampak buruk pada bangsa dan negara. Langsung saja kita masuk ke videonya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Prancis adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Dan dari bahasa Belanda itulah dair dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi, yaitu ada dua. Yang pertama, top, tati, butuh, dan tak menerima keduakannya untuk kepentingan sendiri. Dan yang kedua itu, korupsi adalah perbuatan butuh, contohnya itu 8 uang. Pencegahan dan kerantakan korupsi di Indonesia saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana ini tentang tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan pemerintahan. Korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan mempengaruhi perekonomian, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Korupsi juga dapat merusak mental dan budaya bangsa. Selain itu, korupsi juga mendistorsi hukum serta mempengaruhi kualitas layanan publik. Korupsi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, korupsi harus dianggap sebagai masalah yang serius dan harus diatasi dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi korupsi, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan berbagai cara, termasuk dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang memiliki wewenang untuk menindak dan menghukum pelaku korupsi. KPK telah berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi besar dan telah menindak para pelaku korupsi. Namun, korupsi masih menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk mengatasinya. Dalam mengatasi korupsi, ICJR menekankan pentingnya fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan, terutama dalam penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya. ICJR juga menekankan bahwa penggunaan pidana mati tidak pernah sebagai solusi akar masalah korupsi. Mereka juga menekankan bahwa penjatuhan hukuman mati tidak memiliki dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebaliknya, negara-negara yang tidak menerapkan pidana mati seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia telah berhasil menekan angka korupsi.